Oke, kita mulai saja lagi ya. Arang aktif live jam 5 setiap hari Minggu. Ini tujuan acara ini adalah untuk membagikan pengalaman dan juga eh, pengetahuan ya mengenai arang aktif sebagai obat. Nih bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, mungkin sudah mendekati jam buka sebenarnya ya. Jadi seperti yang saya sebutkan juga di acara yang lalu, mungkin pada sibuk ini semua rekan-rekan karena menjelang buka puasa, tapi nggak apa-apa, kita live seperti biasa. Karena acara ini juga bisa dilihat rekamannya. Saya di sini bersama dengan Pak Siboro akan membahas mengenai arang aktif dan pola hidup sehat, ya, supaya kita bisa bebas dari penyakit. Nah, acara ini rekamannya selain di Facebook juga ada di YouTube dan kita terima pertanyaan dari Facebook juga, dari YouTube juga. Ya. Nah, minggu yang lalu ini, yang sudah berlalu ini ada satu pertanyaan. Sorry, salah banner tadi. Ada satu pertanyaan yang sederhana tapi jawabnya sangat luas ya. Pertanyaan dari saudara Hermanus ya di YouTube ya. Maaf, arang aktif itu apa ya? Arang aktif itu apa ya? Ini pertanyaannya sangat luas ya. Mungkin Pak Siboro bisa menjelaskan lagi, tapi saya buka dulu. Ada satu slide yang biasa dipakai ya mengenai arang aktif ya. Kita juga biasa melakukan seminar-seminar. Jadi nah ini slide-nya arang aktif. Baik, kita mulai aja. Iya, silakan. Jadi udah ada tertulis sih. Ya, jadi kita terpaksa ini sebenarnya sudah satu seri pelajaran, tapi tidak apa-apa karena memang dengan pengertian kita akan lebih menghargai peranan yang dimainkan oleh obat itu. Jadi di sini dikatakan arang aktif, jadi berbeda dengan arang biasa. Jadi maksud saya arang biasa itu adalah arang yang dihasilkan oleh, kalau seandainya kita membakar kayu, lalu sudah terbakar kayu itu, tinggal bara apinya, lalu kalau bara apinya itu padam, maka itu terjadilah arang. Nah, bukan itu ya. tapi bukan ini dia. Karena itu yang ini adalah arang biasa. Jadi seperti yang digambar ini ya. Kalau kayu Ya, seperti api unggun gitu, masukin kayu, jadinya kan seperti ini. Bukan ini ya, yang dimaksud ya. bukan ini arang aktif itu. Arang aktif adalah kayu atau bahan-bahan yang dihasilkan bukan dengan pembakaran dengan api seperti ini, tetapi melainkan arang aktif itu dihasilkan oleh pemanasan kayu atau tempurung kelapa atau tulang-tulang hewan atau kayu-kayu yang lain lah begitu, kayu-kayu yang masih biasa bisa dibakar. Pada dasarnya bahan organik ya, apa saja Iya, kan? iya. Tetapi bukan dibakar dengan nyala api. Memang aneh juga kalau kita bilang dibakar berarti harus dengan api sebetulnya ya. Tapi ini bukan itu, tapi dibakar dengan panas yang tinggi
Ya di sini disebutkan 800 sampai 900 derajat Celcius panasnya. Itu sudah lebih lebih panas daripada nyala api biasa. Dan itu tidak tidak kena apa ini udara ini gitu, pemanasannya itu. Jadi memang melulu hanya panas itu aja yang membakar dia. Dan itulah yang disebutkan arang aktif. Artinya sesudah sesudah dibakar dengan panas seperti itu, jangan lagi dia terbuka kepada 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 udara yang lain ini, karena akan begitu aktif dia akan dia tarik itu eh, kotoran-kotoran dari udara, sehingga nanti dia jadi jenuh juga lagi. Jadi Tapi biasanya kalau katanya kalau secara tradisional tuh di apinya kayunya dimasukin ke lubang lalu dihidupkan apinya lalu ditimbun gitu ya supaya jangan masuk supaya tinggal panasnya saja ya. ya, jadi kalau secara tradisional artinya orang-orang bukan dengan mesin, sebab sekarang ini sudah ada dengan mesin tersendiri yang membuat begitu, tetapi itu hanya di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah ter, tersedia khusus untuk yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya seperti orang-orang di kampung pun banyak yang membuat arang aktif itu, yaitu digali dulu lubang, sesudah itu dinyalakan api di situ dengan kayu-kayu yang sudah disiapkan untuk menjadi arang itu. Sesudah dia menyala, kira-kira sudah bisa bagus, lalu ditutup dari atas. Umpamanya ditaruh dulu entah kaleng-kaleng atau benda-benda lain, lalu ditimbun tanah sehingga asap dari api kita itu pun tidak keluar, ataupun nyala api itu tidak keluar gitu. Jadi biasanya itu dibuat sekarang, nanti besok baru dibuka. Nah, kalau kalau memang pembakarannya itu bagus, itu besok kalau dibuka umpamanya itu akan kelihatan hitam betul. Tidak ada yang apa, kecuali tidak terbakar betul mereka. Artinya apinya itu tadi mati. Tapi kalau panasnya itu atau api itu menghasilkan panas saja, dia akan membuat kayu-kayu itu menjadi arang atau hitam kecil-kecil begitu. Jadi, tapi kalau di dalam produksi sekarang yang dengan zaman mesin tidak pakai seperti begitu ya. Cuma prosesnya akan tetap bukan dihasilkan oleh pembakaran kayu atau bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan seperti kayu itu. Dan itulah Dan yang disebutkan arang yang bisa kita gunakan sebagai yang kita sebutkan arang aktif. ya dan ini ada tertulis di buku Farmakope Indonesia ya. Jadi bukan bukan Ya, suatu zat yang nggak jelas gitu ya, tapi bukan. resmi tertulis ya. Di sana disebutkan arang aktif itu, arang jerap namanya, adalah sisa destilasi destruktif dari bahan-bahan organik yang telah diberi perlakuan khusus untuk mempertinggi daya jerapnya, daya absorpsinya, daya ikatnya. Gitu. Jadi bahan organik itulah bahan-bahan yang dibuat menjadi arang aktif. Seperti saya bilang tadi itu, mungkin kayu, mungkin
tempurung kelapa, barangkali juga di negeri-negeri yang eksportir hewan umpamanya, seperti dari Australia atau Selandia Baru umpamanya yang mengekspor daging sapi banyak, ya jadi sudah dipotong sapinya itu ya tentu tulang-tulangnya tidak dijual dengan itu kan ke kita di sini. Itu beda lagi penjualannya. Jadi yang seperti itu biasanya menjadi masalah juga. Oleh karena itu ada yang membuat itu menjadi arang aktif. Nah, itu sesudah itu diproses seperti itu yang disebutkan tadi di sini arang jerat itu, yang itu disebutkan sebenarnya destilasi destruktif, artinya kalau mendestilasi kita kan destilasi yang biasa tidak destruktif begitu, tetapi karena ini dari barang yang eh, cara pembuatannya pun bukan bukan diukur-ukur seperti hanya dibakar begitu lalu terus jadi arang udah gitu. Ini sehingga dia menimbulkan eh, apa reaksi yang menjadi absorb apa absorben dia. Jadi apa mengikat ya. namanya itu? Dia dapat mengikat. Jadi kalau umpamanya arang aktif itu didekatkan ke katakanlah ke bahan-bahan yang beracun umpamanya, dia langsung menempel itu ke situ, racun-racunnya itu diikat di situ dan tidak dilepaskan sampai dibuang keluar. Itu Jadi cara bekerjanya ya. ya, Ini tertulis juga di buku farmakope ini. oh iya, jadi arang aktif, arang jerap tadi itu nanti dia akan mempunyai kemampuan mengikat yang besar, ia mengikat racun-racun dan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu jadi tidak mau tidak diisap ke dalam badan ini. Ia harus dibuang bersama-sama dengan kotoran. Nah, jadi kenapa begitu? Karena arang aktif itu tidak bisa dilarutkan dalam air. Artinya larut dalam air maksud saya seperti seperti gula atau garam umpamanya kalau dimasukkan ke air itu larut, dia bisa hilang hilang begitu. Tapi dia masih ada di situ. Umpamanya asinnya garam itu masih ada atau gula itu manisnya masih ada, tapi lihat gulanya sendiri nggak ada gitu. Dan Ini juga dibiarkan begitu. dan dibiarkan beberapa lama juga tidak tidak kembali kelihatan, tidak kembali terpisah kan antara gula dengan air kan. Iya, jadi itu sifatnya itu arang. Oleh karena itu, kalaupun umpamanya kita sudah tampur di dalam gelas kita lalu kita minum umpamanya, dia tidak akan keluar dari usus kita. Jadi umpamanya kalau air kita minum, lalu usus kita itu dilewatinya dan pada waktu itu badan kita itu mengisap itu air, lalu dari sana dibawa ke otak lah, ke paru-paru, ke bagian-bagian lain tubuh kita, dan yang sudah kotor, yang sudah mau dibuang itu Ke ginjal. lewat ke ginjal lalu dibuang. Jadi dibuangnya dari ginjal. Tapi arang aktif tidak seperti itu. Kalau arang aktif itu kita sudah masukkan ke dalam mulut, apakah itu sudah dicampur dengan air itu dia memang bisa menghilang, tidak kelihatan gitu, tapi karena sudah dilumatkannya, tapi tidak bisa diisap oleh badan kita. Artinya tidak mau dia urusan yang begitu. Jadi sesudah tiba waktunya, mulai dari mulut sampai ke
tenggorokan, kemudian ke lambung, lalu dari situ ke usus kecil, ke usus besar, lalu keluar ke bawah. Itu prosesnya. Tapi apa hubungannya? Bagaimana prosesnya dengan racun-racun umpamanya atau bahan-bahan beracun? Nah, kalau umpamanya arang ini tadi di dalam perjalanannya dari usus kita, dari mulut sampai keluar, bersentuhan dengan barang-barang atau benda-benda yang beracun atau kotor lah, katakan demikian. Benda asing Jadi, juga ya. jadi itu akan diikat, akan menempel ke situ seperti besi berani. Dia tidak lepaskan, sama sekali tidak lepaskan. Dan sesudah tiba saatnya keluar, maka buang kotoran kita akan kelihatan hitam. Nah, jadi kalaupun umpamanya kita meminum hanya air biasa saja, tidak ada apa, dan kita campur minuman kita itu dengan arang tadi itu, kita minum, nanti buang air besar kita, air kecil kita akan tidak hitam, tetapi tetap putih kalau buang air kecil, tapi buang air besar akan hitam. Kenapa? Kalau seandainya kita makan buah naga lah boleh dikata sekarang ini, kalau kita makan buah naga yang merah itu, sebentar lagi nanti air kencing kita akan merah. Lalu Karena kalau kita kencing merah, ya, karena dia di, di sesudah diolah di dalam badan kita, dia diisap ke peredaran darah dan akhirnya sampai ke ginjal. Tapi ini arang aktif ini sudah diolah bersama-sama dengan bahan-bahan lain, tidak bisa tidak bisa diisap oleh peredaran darah kita, dan dia akan tetap di saluran mulai dari mulut sampai sampai di usus tadi itu sampai ke buang melalui kotoran. Jadi tetap hitam. Tetapi air kencing tidak hitam karena dia tidak sampai ke dalam badan kita, artinya dalam peredaran darah kita. Nah, itulah prosesnya apa ini. Kalau kita baca di buku-buku baik Amerika maupun Indonesia punya, itu sifatnya dia akan selalu seperti begitu. dan itu ya sebabnya kita sering sebut dia ajaib ya, karena kok dia itu hanya mengikat racun dan zat-zat asing. Jadi Iya, seakan-akan tidak masuk akal. Tapi itulah yang sudah diteliti dan diketahui oleh para ahli. Makanya kita mengutip ini dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli ya. ya betul. Jadi oleh karena itu, kalau nanti didalami mengenai soal arang aktif ini, perlu juga kita ketahui bahan-bahan beracun manakah kira-kira yang diikat oleh arang aktif itu. Contohnya, alkohol. Alkohol itu tidak diikat oleh arang aktif. Jadi kalau umpamanya biasa minum-minum tuak, minum-minum minuman keras di kedai di kedai sana, kalau dia pulang ke rumah umpamanya minum arang, itu tidak diikat itu.
Jadi kalau keracunan alkohol pun tidak ada efeknya ya kalau Iya, pakai tidak arang. bisa tidak bisa diobati dengan arang. Tapi kalau yang lain-lain itu umpamanya ada benda-benda lain yang keracunan gara-gara pakai itu atau makan itu atau minum itu dengan meminum arang aktif itu maka itu pun dapat teratasi. Dan Jadi oleh karena tidak diisap ke peredaran darah sebenarnya itulah sebabnya juga apa mudah penggunaan daripada arang aktif dan juga eh, tidak membutuhkan apa namanya keahlian khusus untuk menggunakan itu. Itu sebabnya di dalam rumah-rumah sakit yang paling yang paling ramai sebetulnya, apalagi di daerah-daerah yang sering terjadi keracunan seperti begitu, itu merupakan satu bahan yang digunakan di UGD, di unit gawat darurat, karena untuk pertama-tama kita berlomba dengan situasi, boleh digunakan itu sebelum sampai kepada uh, situasi yang lain yang membutuhkan dokter atau para ahli umpamanya. Dan itu sebabnya seperti dikatakan tadi itu, sampai kita katakan sepertinya arang obat ajaib begitu. Jadi ya, kita bisa pakai itu sebagai obat, kita bisa juga sebagai sebagai apa? Uh, uh, ya umpamanya contohnya kita butuh supaya jangan diganggu bahan-bahan itu umpamanya, oke pakai itu. Jadi dia tidak akan ditahan oleh arang aktif itu. Tapi ada juga yang umpamanya, wah kita tidak boleh tidak perlu yang seperti begitu, bisa kita kasih umpamanya uh, arang aktif, maka itu pun diikatnya terus, lalu selamatlah yang menggunakan itu tadi. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau makin banyak pengalaman kita dengan bahan ini, akan nampak keajaibannya itu. Sepintas sepertinya omong kosong barangkali. Tapi sebetulnya kalau dilihat penggunaannya nanti di kemudian hari dan juga eh, cara kerjanya, ya memang seperti katakan tadi itu, bisa dia menyembuhkan yang penyakit yang penyebabnya sendiri aja kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya. Karena itu keluar dari badan kita sendiri. nah ini ada satu kutipan lagi nih dari buku The Theory of Practice of Into Uterine Charcoal Treatment ya. Dia tulis arang aktif mengikat cairan-cairan luka, bakteri, dan racun-racun. Ia tidak hanya menghindarkan bakteri memasuki darah, tapi juga menarik bakteri dari darah. Nah ini salah satu keajaiban yang kok bisa gitu, kok bisa dia menarik bakteri dari darah, padahal dia tidak masuk ke darah. Iya, jadi tentu harus kontak juga dia dengan darah kan baru bisa ya. Tidak mungkin dia di luar darah umpamanya lalu bakteri itu sudah di dalam darah. Jadi makanya saya bilang tadi, semua racun-racun ataupun darah lah katakan demikian, darah pada umumnya akan melewati apa namanya Pencernaan. saluran pencernaan kita. Dan kalau kita melihat umpamanya kita potong itu usus itu, kita belah umpamanya, itu akan kelihatan seperti bergelombang dia begitu ya, bergelombang. Jadi tidak tidak bisa dipanjangkan seperti seperti kertas ini umpamanya lalu bisa rata begitu. Bukan permukaan yang datar ya. Bukan. Jadi oleh karena itu apa
arang-arang itu ada di situ, dan juga pembuluh-pembuluh darah, ujung-ujung dari pembuluh darah itu juga melewati ke situ. Jadi itu sebabnya kalau ada sesuatu yang kita makan, umpamanya, itu dihisapnya dari situ oleh darah kita. Nutrisi itu diambil dari apa yang kita makan, masuk ke darah melalui membran itu ya. Iya, dari situ dia. Jadi makanya ketemu di situ bisa ketemu dengan arang. Dengan demikian masing-masing mereka main main kuat lah gitu. Arang arang aktif itu menarik atau juga pembuluh darah kita menarik. Ya, masuk masuk akal sekali ya. Jadi kalau nutrisi kan ditarik oleh darah, masuk ke darah. Sedangkan Ya, kalau arang dia menarik dari darah bakteri-bakteri seperti yang tertulis di buku ini. ya. Kenapa kenapa umpamanya apa arang aktif itu tidak menarik nutrisi itu? Tahu sebabnya kenapa? Ya karena dia tidak lawan dari badan badan kita ya. Jadi Bukan yang berbahaya bagi badan ya. iya, tidak berbahaya bagi badan, justru dibutuhkan oleh badan, makanya dilewatkan aja itu begitu. Jadi lalu satu lagi umpamanya, kalau seandainya ada bisul kita, bisul yang sudah besar umpamanya, bahkan sudah bau berair itu umpamanya, ada bernanah begitu, ya itu bisa dikompres dengan arang arang aktif, dan tidak berapa lama itu bisa sembuh ya. Itu karena langsung sendiri itu mengikat uh, kuman-kuman yang ada di dalam Hmm. kulit yang menjadi bisul tadi itu. Sedangkan dibatasi membran itu yang diusus saja bisa, apalagi kalau langsung ya. Iya, jadi kalau umpamanya bisa supaya lebih cepat umpamanya bisul itu uh, sembuh, ya itu bisa langsung dibuat seperti seperti bubur, langsung ditempelkan di bisul itu, lalu dibuat tetap dia agak lembab, 2 hari sekali diganti, tidak berapa lama itu bisa sembuh gitu. Jadi revolusioner sekali ini arang aktif ini. Padahal sudah ilmunya sebenarnya sudah ilmu yang sangat lama ya. Buku ini saja udah tahun Tinggalan zaman ya. 1800-an. Iya, tapi karena amannya rupanya orang jadi tidak peduli sekarang ini, dan kelihatannya tidak dirubah-rubah warnanya. Kalau ada arang yang putih umpamanya, barangkali juga orang mulai berpikir ke situ. Nah, Jadi ini bentuknya ya, bentuk arang aktif yang biasa kita pakai ya. Ada bubuk. Ya, kalau di luar negeri ada juga kapsul, tablet ya. ya, jadi Indonesia pun barangkali tidak tahu saya apa dari Indonesia itu diproduksi seperti apa yang tablet-tablet Norit. Norit itu kan sudah tablet kan. Hmm. Ya, kita sendiri sih tidak memproduksi gitu. Dan kita lebih menganjurkan sebenarnya bubuk ya. Jadi lebih volumenya lebih, kalau tablet kan kecil sekali ya, sedikit sekali. Dan juga lebih murni gitu. Oh iya, dan juga selain itu ya kita lebih lebih fokus kepada memberikan pengertian kepada umum supaya tahu bahwa sebenarnya arang aktif itu adalah satu
obat yang istimewa dan tidak begitu banyak banyak pantangannya dan bahayanya begitu. Oke. Jadi mungkin satu saat di Indonesia ini juga akan diproduksi itu apa, tapi kalau umpamanya tablet dibikin jadi kapsul bayangkan aja satu sendok bubuknya itu umpamanya bisa jadi berapa kapsul itu ya, bisa lima Bisa kapsul 10 kali. begitu. 10 sampai Padahal 20 kali. padahal kita anjurkan meminumnya itu 3 kali satu hari, tiap kali 1 sendok makan umpamanya. 1 sendok makan itu barangkali bisa 10 kapsul gitu ya. Jadi kalau umpamanya 10 kapsul memakannya, wah ini jadi heran juga barangkali apa orang. Jadi sebenarnya tidak mengurangi potensi daripada bubuk itu kalau dibandingkan pun dengan tablet atau kapsul ya, karena bahkan menurut saya kalau umpamanya masih bubuk seperti begitu, kita tidak perlu pakai pengawet umpamanya. Sedangkan kalau tablet pasti ada pengawetnya dan juga Bahan tambahannya pembuat lah ya. pembuat supaya tetap jadi bulat ya begitu. Kalau enggak Kalau nanti hanya ada kalau hanya arang aktivis saja, tidak mungkin dibuat jadi tablet kan? Atau jadi langsung kapsul itu ya, juga begitu. Kapsul itu juga ada cangkangnya ya. jadi itu sebabnya hanya mungkin lebih praktis itu aja kalau itu kita akui. Jadi Tapi enggak kalau umpamanya kita agak repot sedikit, tapi lebih lebih bagus, ya saya rasa nggak apa-apa ya. ya. Nah, ini mungkin Kalau sekalian ya, sekalian cara memakainya. Jadi biasanya kita anjurkan emang dalam bentuk bubuk. Siapkan gelas dan air, lalu masukkan, tambahkan, lalu dikocok, diminum. Gitu aja. ya, dan kalau itu langsung ke dalam gelas atau wadah umpamanya apa seperti begitu yang terbuka, ya lebih baik airnya itu bubuknya taruh dulu di sana sudah cukup duluan itu bubuk, kemudian taruh airnya sedikit-sedikit karena kalau terus langsung sebanyak yang dibutuhkan itu arang kan dia mengambang terus susah mau dikocok pun begitu umpamanya tidak terus langsung itu bercampur dengan air itu. Oleh karena itu biar taruh dulu arangnya kemudian airnya sedikit-sedikit lalu sambil aduk dengan sendok umpamanya pelan-pelan supaya jangan berterbangan dia, lalu sesudah larut kira-kira dengan air semua, ya tambahlah air itu sebagaimana yang dibutuhkan. Kalau tidak, ambil botol umpamanya, botol taruh jumlah yang dibutuhkan arang di situ di dalam botol, kemudian isi air sepenuhnya, tutup, lalu kocok. Jadi botol ini seperti bekas botol selai lah gitu ya. Iya, Bukan botol minuman supaya bisa gampang masukin oh arangnya iya, kan. iya, iya, botol yang mulutnya besar gitu ya. Jadi itu pun mudah kan. Seandainya kita harus ke kantor, umpamanya kita bawa obat kita, masih boleh itu dibawa dan nanti di kantor kocok sedikit ke dalam gelas itu, kocok, sudah itu minum gitu. Jadi ini tadi pun kalau umpamanya 1 gelas sudah habis minum supaya masih ada lagi melengkap di gelas itu, taruh lagi air biasa ke situ, aduk sampai sudah lepas dia diminum. Jadi
setiap pemakaian arang aktif dianjurkan juga supaya kita minum air lebih banyak. Kenapa? Karena arang aktif sebenarnya membuat kita punya kotoran ataupun ya buang air besar kita menjadi keras. Itu sebabnya kalau seorang yang mencret memangnya paling bagus obatnya adalah obat arang aktif itu. Ya, lalu sekalian ini tadi pemakaian dalam, jadi diminum, ada juga pemakaian luar dengan cara seperti ini, dikompreskan ya. Jadi Ya, caranya seperti ini, ada pakai kain kasa atau perban, lalu dioleskan campur dengan air, atau ada juga yang mencampur dengan lidah buaya mungkin supaya lebih lengket ya, baru dibungkuskan atau dikompreskan. ya daun daun lidah buaya itu biasa juga digunakan orang sebagai obat obat luar kan. Itu sendiri pun ada khasiatnya ya, lidah buaya ini. Ya, ya. Asal jangan lidah 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 buaya aja. Kalau daun lidah buaya itu memang berkhasiat juga itu untuk obat luar. Iya, Karena jadi hmm, jadi arang ini boleh obat luar maupun obat dalam. Jadi kalau dia obat dalam kita usahakan supaya sebelum makan kita menggunakannya. Minumlah arang sebelum makan. di antara jam Supaya makan gitu kan. ya supaya supaya apa namanya arang itu langsung berurusan dengan bagian usus yang menerima makanan itu. Oh, oke, supaya jangan terhalang ya. Ya, Oke, jadi itu satu satu seminar yang mungkin harusnya butuh waktu 1-2 jam, tapi kita udah bahas dalam waktu setengah jam. Eh, ya. begitu begitulah apa itu arang, manfaatnya apa, cara kerjanya seperti apa, lalu bagaimana memakainya ya. Dan informasi lengkap bisa dilihat juga di video-video yang ada di YouTube Arang Obat Ajaib, dan juga di Facebook. Ada seminar yang lengkap juga ada di situ, jadi silakan dilihat. Ini kembali kami ingatkan bahwa kita tidak menggantikan peranan dokter. Kalau Anda sakit, Anda ke dokter agar tahu penyakitnya apa. Tapi ini kami menyampaikan pengalaman kami dan juga pengalaman orang-orang ya. Badan itu ternyata bisa menyembuhkan diri sendiri dengan dibantu oleh arang gitu. Dan mekanisme itu bukan mekanisme tradisional yang tidak jelas asalnya dari mana, tapi yang kita kutip tadi itu adalah buku-buku medis ya, oleh para ahli medis. Jadi ini bukan bukan Ya, pengetahuan yang baru atau aneh gitu. ya, jadi saya terangkan sedikit juga ini sehubungan dengan terdapatnya di dalam buku Indonesia dengan luar negeri seperti Amerika lah umpamanya dulu. Saya baca itu keterangannya bahwa dulu di American Pharmaceutical Industry itu USP namanya, USP, United States Pharmaceutical Industry, itu termasuk di situ, terdaftar di situ arang itu, arang arang ajaib, arang aktif itu. Kalau sekarang tidak lagi, beberapa puluh tahun yang terakhir ini tidak lagi. Kalau kita mau dapatkan keterangannya yang itu,
kita harus cari di buku nomor 2, sebab sebenarnya tiap-tiap negara itu ada dua daftar obatnya, yaitu satu memang daftar obat yang harus melalui resep dokter ataupun yang tidak boleh sembarangan begitu. Kedua, obat yang bisa dijual bebas, tapi itu pun harus terdaftar. Artinya ada pertanggungan jawabnya, walaupun itu bisa dibeli sendiri namanya di apotek, di toko obat. Jadi dulu mula-mula ceritanya begitu, susah orang, padahal banyak sekali bisa yang dilakukan oleh arang itu terhadap kesehatan manusia. Banyak sekali. Jadi orang itu berpikir ini repot kita dibikin ini. Padahal nggak ada nggak ada bahayanya. Nggak perlu keterangan lebih lanjut dan sebagainya. Pemakaiannya pun bagaimana apapun terserah kita memakainya bagaimana gitu. Nah, oleh karena itu kita pindahkan aja ini, jangan bikin di sini gitu. Itu sebabnya sekarang ini tidak ada lagi terdapat arang aktif itu di buku USP itu, United States Pharmaceutical itu tadi itu. Tapi ada di United States farmasi yang dijual bebas. Kalau Indonesia masih ada arang jerat. Istilahnya arang jerat. Di buku farmakope ya. Jadi seperti Arno bilang tadi itu, ini sebenarnya sudah lama, pertama-tama kali para ahli kedokteran menggunakan ini. Bukan baru lagi sekarang ini. Hanya orang zaman modern lalu merasa seperti kurang keren begitu, sehingga dia minta obat yang lain. Terlalu sederhana dan terlalu murah ya. Iya. Padahal sebenarnya aman ya. Oke, sudah 5:40 lewat ya. Jadi begitu jawabannya tadi atas pertanyaan yang sederhana, pertanyaannya sangat singkat, tapi jawabnya bisa panjang. Cuma kita coba jawab dalam waktu 30 menit ya. Arang aktif itu apa? Arang aktif itu apa? Itu sudah kita jawab ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Sekian dulu acara ini karena sudah setengah jam lewat. Kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang, tiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tetap sehat, sampai jumpa. Oke.